Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Nurseha, ingin mengirim tugas hari kedua setelah magang. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari individual system. Individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, dalam artian anak berperan aktif dalam proses belajar sambil bermain. Yang kedua, mengapa pendekatan diri yang dilakukan harus individual system? Karena agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara langsung. Untuk yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk peran murid yaitu murid berperan sebagai subjek belajar, sedangkan motivator atau guru berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi atau memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang keenam, apa perbedaan antara model individual system dan classical system? Classical system, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama juga, sedangkan individual system pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan tidak melakukan anak secara klasikal. Untuk pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu bila pendekatan dilakukan secara individual system, maka akan tercapainya small step system. Untuk pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila penderita dilakukan secara klasikal sistem? Maka dampaknya adalah anak akan mendapat materi yang sama. Yang akan terjadi adalah kegiatan belajar tidak akan berproses secara bertahap karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Untuk pertanyaan bagian B, nomor 1, apa pengertian dari variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk dengan aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti kegiatan membaca dan berhitung. Untuk nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk kepada aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan pengguna anggota tubuh. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memunasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Nurseha, ingin mengirim tugas hari kedua setelah magang. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari individual system? Individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, dalam artian anak berperan aktif dalam proses belajar sambil bermain. Yang kedua, mengapa pendekatan diri yang dilakukan harus individual system? Karena agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara langsung.
Untuk yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual sistem agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk peran murid, yaitu murid berperan sebagai subjek belajar, sedangkan motivator atau guru berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi atau memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang keenam, apa perbedaan antara model individual system dan classical system? Classical system, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama juga, sedangkan individual system pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan tidak melakukan anak secara klasikal. Untuk pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system, yaitu bila pendekatan dilakukan secara individual system maka akan tercapainya small step system. Untuk pertanyaan nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila penderita dilakukan secara klasikal sistem? Maka dampaknya adalah anak akan mendapat materi yang sama. Yang akan terjadi adalah kegiatan belajar tidak akan berproses secara bertahap karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Untuk pertanyaan bagian B, nomor 1, apa pengertian dari variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk dengan aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti kegiatan membaca dan berhitung. Untuk nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk kepada aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan pengguna anggota tubuh. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk bagian C nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu anak akan mau mengulangi kembali kegiatan yang sudah dilakukan tanpa paksaan dari siapapun. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Anak akan sering mengulang, maka anak sering latihan sehingga semakin mampu dan terampil. Ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Yaitu anak sudah mampu dan terampil maka akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar akan semakin menyenangkan. Terima kasih.